Rasulullah SAW sejak kecil telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keadaan tidak berayah. Sungguh perkara yang sangat menyedihkan. Tidak memiliki ayah. Kemudian ibunya meninggal tatkala beliau berumur 6 tahun. Tatkala beliau pulang dari bersafar bersama ibunya dari kota Mekah menuju kota Madinah, tatkala di suatu tempat yang namanya Abwa, maka sang ibu pun Aminah kemudian sakit parah. Dan sang anak yang masih kecil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana sakitnya sang ibu, melihat bagaimana ibunya yang sekarat dan menghadapi sakaratul maut. Seluruhnya disaksikan oleh dua mata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa bayangkan kesedihan seorang anak kecil melihat ibunya meninggal di hadapan matanya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW berdakwah, maka di awal dakwah beliau seluruh orang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha membantu suaminya dengan penuh pengorbanan, dengan seluruh hartanya. Di saat Nabi SAW sangat butuh dengan bantuan sang kekasih, bantuan istrinya Khadijah, Allah Subhanahu wa taala memanggil Khadijah, mencabut nyawa Khadijah radhiyallahu taala anha, sehingga Rasulullah SAW tatkala sangatlah bersedih dengan meninggalnya istri yang sangat dia cintai, yang selama ini membantunya dengan seluruh harta, dengan seluruh perasaan dan seluruh kasih sayang dari sang istri. Kemudian setelah itu pamannya beliau yang bernama Abu Talib, yang selama ini membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang paman tidak membiarkan seorang pun dari kafir Quraisy untuk mengganggu sang keponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sang paman pun meninggal dunia. Sehingga akhirnya tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat bersedih ditinggal oleh Khadijah dan juga pamannya Abu Talib. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan dengan linglung, tidak sadar. Tiba-tiba beliau sudah berada di suatu tempat. Kenapa beliau sampai linglung? Karena kesedihan yang amat sangat, sehingga para ulama tatkala itu menamakan tahun tersebut sebagai tahun kesedihan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala setelah itu beliau pun pergi ke Taif untuk berdakwah bersama ditemani oleh Zaid bin Harithah. Namun beliau akhirnya diusir oleh penduduk Taif. Bahkan tatkala beliau keluar dari kota Taif disambut dengan dua barisan. Buat apa menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lemparan batu? Anak-anak, orang-orang gila dikumpulkan. Untuk apa? Untuk melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun melempar Nabi dengan kerikil-kerikil, dan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu berusaha untuk menangkis batu-batu tersebut, akan tetapi beliau tidak mampu, sehingga masih banyak kerikil yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menumpahkan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang anak-anak, kita tahu betapa sedihnya seorang ayah yang kehilangan anaknya. Seorang ibu yang kehilangan satu orang anaknya sangat sedih. Akan tetapi Nabi SAW, seluruh anaknya, beliau memiliki 7 orang putra dan putri. 6 seluruhnya meninggal tatkala beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Fatimah. Fatimah meninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW, 6 bulan setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putra beliau Abdullah dan Qasim meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putri-putri beliau, Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab, seluruhnya meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkafankan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguburkan putri-putrinya. Kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW dianugerahi seorang putra yang bernama Ibrahim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bergembira mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya saya telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra yang saya namakan Ibrahim. Akan tetapi ternyata kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertahan lama. Tatkala sang putra berumur 2 tahun, maka sakit keras dan berada di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang putra yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala itu Rasulullah SAW sangat bersedih, sampai akhirnya beliau pun meneteskan air mata. Beliau berkata, innal aina la tadma, sungguh mata meneteskan air mata. Wa innal qalba la yahzan, dan sungguhnya hati sangat bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, akan tapi kami tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami sungguhnya sangat bersedih dengan kepergian engkau wahai putraku Ibrahim. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ujian dalam dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan orang gila, dicap dengan tuduhan-tuduhan yang sangat buruk. Dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai dukun, dikatakan sebagai penyair, dikatakan sebagai orang sinting. Ini tidak mudah yang kita hadapi, tidak mudah sebagaimana yang kita bayangkan. Ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dimusuhi oleh orang yang paling dekat dengan dia, pamannya sendiri, saudara ayahnya Abu Lahab, memusuhi sang keponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim haji, orang-orang berdatangan di Mina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendakwahi mereka.
Sampai-sampai Rasulullah SAW merendahkan dirinya mengatakan, "Hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi, fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama Rabbi." Apakah ada orang yang mau mengajakku untuk berdakwah di kaumnya? Sungguhnya orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam merendahkan dirinya dan mengharap ada orang yang mengantarnya untuk berdakwah di kabilah-kabilah Arab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama Rabbi." Sungguhnya orang-orang Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke setiap kabilah yang datang di Mina untuk berhaji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam kepada mereka. Akan tapi ternyata sang paman Abu Lahab, laknatullah alaih, Abu Lahab senantiasa menguntit dan mengekor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyampaikan Islam, maka sang paman pun berdiri dan mengatakan, "Jangan kalian ikuti hadza sabi', jangan kalian ikuti keponakanku. Ini adalah orang yang keponakanku telah keluar dari adat nenek moyangnya." Sehingga Nabi SAW pun tidak memperdulikan sang paman. Rasulullah SAW pun pergi ke kabilah yang lain. Akan tapi sang paman Abu Lahab tetap mengekori dan menguntit Nabi SAW. Setiap Nabi berdakwah, maka dia pun mengucapkan kalimat yang sama. Jangan kalian ikuti sang pemuda ini. Dia adalah sabi', orang yang telah keluar dari agama nenek moyangnya. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang dihadapi, sebagian kecil dari ujian yang dihadapi oleh Nabi kita SAW.